Halo semuanya, kali ini berjumpa dengan saya yang akan membahas mengenai konsep-konsep fisika diterapkan di dunia nyata. Sudah siap? Let's go! Tahu nggak, kita bisa loh belajar fisika dari film. Kali ini kita akan belajar fisika dari film Fast and Furious. Penasaran nggak? Yuk kita belajar bersama. Ini adalah salah satu adegan di filmnya. Di sini kita lihat ada beberapa mobil yang sedang bersiap untuk balapan. Kita lanjut ke adegan selanjutnya. Oke, di sini balapan sedang berlangsung dan si Dominic Toretto yang mengendarai mobil merah memimpin paling depan. Si Brian O'Connor yang di mobil hijau mencoba membalap si Dominic. Si Brian ini ngaktifin sistem mobil yang terlalu berat bagi mobilnya, sehingga beberapa bagian mobilnya ada yang bengkak. Tapi di sini mobilnya tetap maju kencang sampai bisa membalap si Dominic. Si Dominic gak tinggal diam, jadi dia ngaktifin sistem yang lebih kencang lagi dan kemudian bisa membalap si Brian dengan finish. Dari cuplikan film tadi, konsep fisika apa sih yang dipakai? Jadi di dalam film itu ada konsep yang namanya percepatan. Tahu nggak apa itu percepatan? Kita semua pasti pernah mengalami hal ini, baik di dalam mobil, atau bus, atau saat mengendarai sepeda motor. Sederhananya, ketika kecepatan berubah, kita memiliki percepatan. Di sini kita masih belum bahas definisi percepatan ya. Tadi hanya disebutkan bahwa ketika kecepatan berubah, akan ada percepatan. Oke, kita beri dua contoh. Pertama, sebuah mobil bergerak lurus dengan kecepatan tetap 80 km per jam. Dan yang kedua, sebuah pesawat terbang bergerak dalam garis lurus dengan kecepatan 1000 km per jam. Dalam kasus ini, menurut kamu apakah ada percepatan? Tidak ada. Dalam kedua kasus tersebut, kecepatan tidak berubah sama sekali. Oleh karena itu, tidak akan ada percepatan dalam kedua kasus tersebut. Kebanyakan orang menganggap bahwa percepatan itu adalah kecepatan yang tinggi, dan itu adalah konsep yang tidak benar. Percepatan hanya akan ada jika ada perubahan kecepatan. Masih ingat apa itu kecepatan? Kecepatan adalah kelajuan disertai arah, karena dia besaran vektor. Mengapa ini penting? Katakanlah sebuah benda bergerak dari keadaan diam dan mencapai kecepatan 5 meter per detik dalam 5 detik. Di sini apakah ada percepatan? Ya, karena kecepatannya berubah. Awalnya 0 dan pada akhirnya 5 detik kemudian menjadi 5 meter per detik. Dan dalam kasus lain, anggaplah bahwa sebuah benda bergerak dengan kecepatan 3 meter per detik dan kemudian bergerak ke kanan dengan kecepatan 3 meter per detik. Dan melanjutkan perjalanannya dengan kecepatan yang sama, 3 meter per detik. Apakah ada percepatan dalam kasus ini? Jawabannya iya. Ketika arah berubah, kecepatan juga akan berubah. Satu-satunya yang konstan di sini adalah kelajuan. Kecepatan berubah ketika arah berubah. Jadi ini adalah konsep terpenting yang harus kamu ketahui tentang percepatan. Itu akan ada hanya ketika ada perubahan kecepatan. Tapi, bagaimana percepatan dihitung? Percepatan didefinisikan sebagai laju perubahan kecepatan. Dalam hal rumus, percepatan dapat ditulis sebagai perubahan kecepatan selama selang waktu tertentu. Jika kecepatan suatu benda berubah dari nilai awal U ke nilai akhir V dalam waktu T, maka percepatan A dapat ditulis sebagai V dikurangi U selama T. Sebuah contoh, benda mula-mula ada pada titik A, kemudian bergerak ke kanan dan mencapai kecepatan 10 meter per detik dalam 5 detik. Berapakah percepatan di titik B?
Kita bisa melihat rumus untuk mendapatkan jawabannya. Kecepatan awal U adalah 0 meter per detik karena benda diam. Kecepatan akhir V adalah 10 meter per detik dan waktu yang dibutuhkan adalah 5 detik. Oleh karena itu, kecepatan A akan sama dengan 10 meter per detik dikurangi 0 meter per detik dibagi 5 detik. Jadi ini sama dengan 10 meter per detik dibagi 5 detik. 10 dibagi 5 adalah 2. Tunggu, apa yang akan menjadi satuan percepatan di sini? Kita harus mendapatkan petunjuk dengan melihat ini. Satuan percepatan adalah meter per detik per detik. Karena itu adalah perubahan kecepatan dari waktu ke waktu. Karena ini adalah meter per detik, kita dapat mengambil detik ini ke penyebut. Dan apa yang akan kita dapatkan adalah meter per detik kuadrat. Jadi percepatan dalam hal ini adalah 2 meter per detik kuadrat. Nah, sekarang kita coba kembali lagi ke video awal. Gimana sih percepatan digunakan dalam video tadi? Kita coba ilustrasikan gini ya. Di sini balapan sedang berlangsung. Mobil hijau yang dikendarai Brian tadi sedang berada di posisi paling belakang. Kemudian mobil tersebut dipercepat. Kita misalkan mobil hijau ini mula-mula bergerak dengan kecepatan 10 meter per detik. Kemudian kecepatannya berubah menjadi 20 meter per detik setelah beberapa detik kemudian. Dan akhirnya bisa membalap beberapa mobil sampai membalap mobil merah yang dikendarai Toretto. Mobil merah tidak mau kalah. Kemudian mobil merah juga mempercepat mobilnya sehingga bisa membalap lagi si Brian dan finish di posisi 1. Di sini mobil merah juga berubah kecepatannya. Jadi kesimpulannya di sini adalah kedua mobil tersebut mengalami percepatan. Kenapa? Karena keduanya berubah kecepatannya. Betul? Betul. Gimana? Udah paham belum mengenai percepatan ini? Biar lebih paham lagi, coba kerjakan soal ini. Seorang pengendara sepeda bergerak dengan kecepatan konstan 4,5 meter per detik. Dan kemudian dipercepat dengan kecepatan tetap 2,3 meter per detik kuadrat. Hitung kecepatan pengendara sepeda setelah dipercepat selama 5 detik. Coba jawab di kolom komen ya, jangan lupa beserta caranya juga. Cukup sekian video kali ini, semoga bisa memberi manfaat bagi kita semua. Tunggu video-video selanjutnya ya, sampai jumpa, bye-bye.